Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, semoga baik-baik aja. Oke, kemarin kita terakhir bahas tentang menceritakan tentang teks ulasan atau menceritakan kembali tentang sebuah film atau sebuah apa yang sudah kalian tonton. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dalam teks ulasan. Oke, jadi strukturnya itu ada 6. Yang pertama adalah identitas karya, 2 adalah orientasi, 3 sinopsis, 4 analisis, 5 evaluasi, dan 6 ada rekomendasi. Buat yang identitas karya, ini seperti judul, sutradaranya siapa, terus habis itu tahunnya, kira-kira tahun filmnya itu keluarnya kapan, itu dimasukkan dalam identitas karya. Yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah pembukaan dari sebuah film tersebut, kira-kira filmnya itu penikmatnya kayak gimana, terus habis itu dipaparkan juga di situ secara umum, gambaran secara umum dari sebuah karya tersebut. Terus yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini yaitu hubungannya dengan cerita singkat dalam karya tersebut. Jadi kamu paparkan secara singkat kira-kira ceritanya seperti apa, itu taruh sinopsis. Terus yang empat adalah analisis. Nah, analisis ini dia lebih ke fokus ke latarnya, alurnya, terus penokohannya, jadi lebih ke unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kemarin udah Bunda dia jelasin. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini yaitu adalah penilaian kira-kira kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya tersebut itu apa. Nah, dijelaskan di evaluasi. Terus yang keenam adalah rekomendasi. Rekomendasi ini hubungannya kaitannya dengan kira-kira penikmat filmnya, penikmat karyanya itu cocok untuk siapa, apakah targetnya anak-anak, apakah targetnya itu orang tua. Nah, itu di 6 rekomendasi. Nah, contohnya seperti ini nih, Bunda dia mengulas, atau ini adalah mengulas film tentang 5 cm. Nah, ini identitas karya. Identitasnya kan ada judul, sutradara, produser, penulis, pemain, tahun, dan genrenya. Ini adalah identitas sebuah karya. Bu, apakah hanya cuman judul film, sutradara, produser, penulis cuman 3 top? Boleh. Tapi biasanya identitas karya hubungannya sama ini, pokoknya ada judulnya, sutradaranya, terus tahun rilisnya, genrenya, sama pemainnya. Nah, itu yang paling penting. Tapi semua juga penting. Nah, terus yang ketiga, yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini gambar umum pengenalannya. Film ini mengadaptasi dari novel populer. Jadi film Sentimeter ini awalnya itu diadaptasi dari sebuah novel. Novel itu dijadikan sebuah film. Nah, ini dimasukkan di orientasi. Nah, mengangkat kisah apa, tentang genrenya apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah sinopsis, ringkasan sebuah karya. Jadi di sini disebutkan tentang secara garis besar ceritanya itu seperti apa, itu dimasukkan di sinopsis. Terus ini analisis, yaitu paparan unsur yang diulas. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, temanya tentang ini. Terus dari segi karakter, mereka masing-masing punya keunikan. Dari Genta dia lebih ke visioner, Zafran itu lebih ke puitis, Arya lebih ke tegas. Jadi dia lebih menggambarkan sebuah unsur intrinsik apa ekstrinsiknya. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini berarti hubungannya sama apa? Kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Nah, kekurangan sama kelebihannya apa? Disebutkan di sini. Karena setiap karya itu pasti ada namanya kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah simpulan atau kira-kira target penikmatnya siapa, terus apakah ada saran di baliknya. Nah, ini ditaruh di rekomendasi. Nah, ini adalah strukturnya. Selanjutnya adalah kebahasaannya. Kebahasan teks ulasan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini adalah bahwa, yakni, yaitu, merupakan. Konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah itu. Nah, itu adalah temporal. Temporal itu waktu, berarti hubungannya sama waktu. Akhirnya, nah itu masuk ke konjungsi temporal. Terus konjungsi penyebab, biasanya ada kata-kata karena atau sebab. Selanjutnya adalah kebahasannya
pernyataannya berupa saran, pasti ada hendaknya, sebaiknya, seharusnya, pasti di akhir tadi direkomendasi. Nah, direkomendasi, mari kita lihat direkomendasi. Nah, film sangat layak ditonton ini. Nah, tapi juga mengingat bahwa biasanya di rekomendasi inilah ada sebuah kata sebaiknya, atau sebaiknya film ini ditonton oleh para pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang membutuhkan dorongan untuk berani bermimpi. Nah, itu adalah pernyataan berupa syarat. Ini adalah penggunaan kata sifat, contohnya mengharukan, membosankan, menyedihkan, biasanya hubungannya dengan sebuah perasaan. Itu adalah kata sifat. Nah, ini tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Terus untuk selanjutnya ini silakan berkelompok, nanti kelompoknya Bunda Dia bagi 3 orang dikumpulkan, langsung dikumpulkan ya hari itu juga. Nah, nanti yang dianalisis adalah ini film Laskar Pelangi. Jadi silakan dicari, dianalisis struktur dan kebahasaan. Jadi silakan ditunjukkan mana yang rekomendasi, mana yang termasuk identitas, ditunjukkan. Silakan ditulis di buku tulis. Ditulis di buku tulis salah satu kelompok. Oke, ini adalah materi tentang struktur. Mungkin ada yang tanyakan. Silakan bertanya, nanti bisa bertanya lewat japringnya Bu Nadia. Saya akhiri untuk struktur dan kebahasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.